Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bertanya satu hal yang mungkin sederhana, tapi sering kita abaikan. Pernahkah Bapak Ibu terbangun di tengah malam, melihat jam, dan ternyata selalu menunjukkan waktu yang sama, jam 1:30 atau jam 2 pagi? Setiap malam, tubuh terbangun di jam yang sama. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena dorongan buang air kecil. Pelan-pelan, Bapak Ibu bangkit, berjalan ke kamar mandi, lalu kembali ke tempat tidur. Tapi seringkali, kantuk tak kunjung datanur lagi. Tapi kenyataannya, tidak selalu semudah itu. Kadang, Bapak Ibu hanya bisa berbaring, menatap langit-langit, sambil menunggu kantuk yang tak kunjung datang. Jika hal ini terjadi hampir setiap malam, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hal biasa. Tubuh Bapak Ibu sedang mencoba mengirim sinyal bahwa ada ketidakseimbangan dalam sistem tubuh. Dan seringkali, kita nggak sadar bahwa penyebabnya bukan cuma soal minum banyak, atau soal usia, tapi bisa jadi berasal dari buah yang kita makan malam hari. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Murni, usia 67 tahun, datang ke ruang praktik saya dengan wajah yang tampak lelah. Ia bercerita bahwa dirinya sudah berhenti minum setelah maghrib, bahkan tak lagi minum susu sebelum tidur. Namun tetap saja, setiap malam ia terbangun 2 kali untuk ke kamar mandi. Ketika saya tanya tentang kebiasaan malam, beliau menjawab, "Saya suka makan semangka dingin, Dok, biar segar." Kalimat itu terdengar sepele, tapi justru membuka mata saya tentang kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar. Tidur malam bukan sekadar soal berapa lama mata terpejam. Tidur adalah kunci pemulihan seluruh sistem tubuh, baik fisik maupun mental. Kalau tidur terganggu tiap malam, tekanan darah bisa naik, daya tahan tubuh turun, dan suasana hati juga jadi nggak stabil. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih dalam, bukan hanya tentang air minum atau jam tidur, tapi tentang buah. Buah apa yang Bapak Ibu konsumsi malam hari? Kapan dikonsumsi? Dan kenapa ada buah yang diam-diam bisa bantu kita tidur nyenyak sampai pagi, tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi? Di ruang praktik, saya sering sekali mendengar keluhan yang hampir sama. Kalimatnya sederhana, tapi nadanya penuh kebingungan. "Dok, saya nggak minum banyak malam-malam, tapi kok tetap saja harus bangun ke kamar mandi 2 atau 3 kali ya?" Keluhan ini bukan hanya datang dari bapak-bapak, banyak ibu-ibu juga merasakannya. Bahkan mereka udah coba macam-macam, kurangin minum, tidur lebih awal, nggak makan buah yang manis atau banyak air, tapi hasilnya tetap sama, tidur tetap terputus. Bapak Ibu, sebenarnya ini bukan hanya soal kebiasaan. Ada perubahan biologis dalam tubuh kita yang terjadi secara perlahan setelah usia 60 tahun, dan semuanya saling berkaitan. Pertama, tubuh kita mulai kekurangan hormon yang bernama antidiuretik, atau dikenal juga sebagai ADH. Hormon ini seharusnya bantu ginjal pelan-pelan produksi urin malam hari, supaya kita bisa tidur lebih nyenyak. Tapi pada usia lanjut, kadarnya menurun drastis. Akibatnya, ginjal tetap aktif bekerja seperti siang hari, menyaring cairan dan mendorongnya ke kandung kemih. Inilah yang membuat kita merasa ingin buang air kecil di tengah malam. Kedua, produksi melatonin, hormon tidur yang membantu tubuh merasa mengantuk dan tidur dalam, juga ikut menurun seiring bertambahnya usia. Tubuh jadi lebih mudah terbangun hanya karena suara kecil, perubahan suhu, atau rasa ingin buang air kecil meski kandung kemih baru terisi sedikit. Ketiga, kandung kemih jadi lebih sensitif, dan otot-otot di sekitarnya mulai melemah. Saat masih muda, kandung kemih bisa menahan 250-300 ml urin tanpa terasa ingin buang air kecil. Tapi pada lansia, baru terisi 100 ml saja sudah terasa penuh. Akibatnya, keinginan buang air kecil muncul lebih cepat, meski sebenarnya belum mendesak secara volume. Bapak Ibu, pernahkah mengalami hal ini? Baru saja tidur 1 atau 2 jam, tiba-tiba terbangun hanya karena rasa tidak nyaman di perut bawah? Padahal sebelumnya, kita nggak minum banyak. Itulah tubuh yang sedang berubah. Kabar baiknya, semua sinyal ini bukan peringatan yang harus ditakuti. Justru ini adalah panggilan halus untuk kita mulai memperhatikan kembali apa yang kita konsumsi, terutama saat malam, termasuk buah-buahan yang kelihatannya ringan, tapi diam-diam bisa mengganggu ritme tidur kita. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya, untuk melihat apakah kebiasaan makan buah kita di malam hari sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh yang sedang menua. Banyak orang yakin bahwa buah itu sehat dimakan kapan saja, bahkan ada yang menjadikan buah sebagai pengganti makan malam. Tapi benarkah semua buah cocok dimakan malam hari? Apalagi untuk orang yang sudah lanjut usia?
Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya buah memang menyimpan banyak manfaat. Namun seperti halnya obat, manfaat itu sangat tergantung pada jenis, jumlah, dan waktu konsumsi. Dan inilah 3 kesalahan yang paling sering saya temui di kalangan orang tua saat makan buah di malam hari. Pertama, makan buah yang mengandung banyak air dan dikonsumsi dalam kondisi dingin. Buah seperti semangka atau nanas memang menyegarkan, tapi kandungan airnya tinggi, dan jika dimakan malam hari, bisa langsung menuju kandung kemih. Saat dikonsumsi setelah pukul 7 malam, cairan dari buah ini tidak sempat diserap seluruhnya oleh sel tubuh, dan langsung menuju kandung kemih. Apalagi jika dimakan dingin, kerja ginjal dan sistem pencernaan justru jadi lebih berat. Ini membuat dorongan untuk buang air kecil datang lebih cepat, kadang hanya 1 jam setelah tidur. Kedua, makan buah yang terlalu manis atau mudah memicu fermentasi. Buah seperti nangka matang, mangga yang terlalu manis, atau anggur seringkali mengandung fruktosa dalam jumlah tinggi. Gula alami ini jika dikonsumsi malam hari akan meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba, lalu turun cepat di tengah malam. Turunnya gula darah ini bisa memicu rasa gelisah dan membuat tubuh terbangun. Selain itu, buah-buah ini juga mudah memicu fermentasi ringan di usus, menyebabkan kembung dan rasa tidak nyaman di perut bawah saat tidur. Ketiga, makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur. Ada kebiasaan umum di banyak keluarga, makan buah setelah mandi malam, sambil duduk santai menjelang pukul 9. Padahal tubuh sudah masuk fase istirahat. Tapi saat ada asupan baru, gula, air, atau serat, sistem pencernaan jadi aktif kembali. Ini membuat otak sulit menghasilkan melatonin dan tidur menjadi dangkal, mudah terbangun, dan tidak nyenyak. Bapak Ibu, apakah salah satu kebiasaan ini pernah Bapak Ibu lakukan tanpa disadari? Jika iya, bukan berarti harus berhenti makan buah malam hari. Yang penting adalah tahu cara memilih buah, kapan waktu terbaik, dan jenis yang cocok untuk usia senja. Kita akan membahas itu sebentar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah tahu bahwa nggak semua buah cocok dimakan malam hari, mungkin muncul satu pertanyaan sederhana tapi penting. Kalau begitu, buah yang baik itu seperti apa ya dok? Jawabannya tidak hanya terletak pada nama buahnya, tapi lebih ke sifat buahnya. Bagaimana dia bekerja dalam tubuh saat kita bersiap untuk istirahat. Buah yang cocok dikonsumsi malam hari sebaiknya tidak bersifat asam kuat. Sebab buah yang asam seperti jeruk, nanas, atau mangga muda, kalau dimakan malam-malam bisa membuat perut terasa perih atau kembung. Bagi sebagian orang, mungkin cuma rasa nggak nyaman sedikit. Tapi bagi lansia yang sistem pencernaannya sudah lebih sensitif, hal kecil ini saja bisa membuat tidur jadi terganggu sepanjang malam. Selain itu, tubuh kita di malam hari butuh bantuan untuk lebih tenang. Nah, buah-buahan yang kaya magnesium dan kalium bisa membantu. Dua zat ini seperti penenang alami. Mereka bantu otot rileks, jantung tenang, dan tekanan darah tetap stabil. Kalau tubuh tenang, pikiran pun ikut lebih damai. Dan saat itu terjadi, tidur pun datang lebih cepat dan lebih dalam. Ada juga buah tertentu yang secara alami mengandung zat yang mirip hormon tidur, namanya melatonin. Buah-buahan seperti kiwi dan buah naga, kalau dimakan dengan waktu yang pas, bisa membantu tubuh masuk ke fase tidur lebih cepat. Bukan karena kekenyangan, tapi karena ritme tubuhnya ikut selaras dengan alam. Dan satu hal lagi yang sering terlewat, kadar gula di dalam buah. Buah yang terlalu manis, seperti anggur, nangka, atau mangga, memang enak. Tapi tubuh harus bekerja keras menyeimbangkan gula darah. Kalau gula darah naik turun terlalu cepat, tidur pun jadi nggak tenang. Jadi, buah yang paling menolong kita di malam hari bukan hanya enak dan segar, tapi juga lembut pada lambung, menenangkan saraf, dan tidak membebani tubuh. Di bagian berikutnya, mari kita kenali 5 jenis buah yang diam-diam menyimpan manfaat besar untuk membantu Bapak Ibu tidur nyenyak hingga pagi. Bapak Ibu pernah nggak? Rasanya udah tidur, tapi kayak belum tidur? Baru saja tertidur sebentar, tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Baru sebentar rebahan, tubuh sudah harus bangun lagi. Dan lebih parahnya lagi, setelah kembali dari kamar mandi, mata susah terpejam lagi. Kalau pernah mengalami hal seperti ini, mungkin tubuh Bapak Ibu sedang kekurangan mineral yang fungsinya untuk menenangkan otot dan sistem saraf. Salah satu buah yang bisa membantu hal ini adalah pisang matang. Pisang matang yang kulitnya kuning cerah dan berbintik, ternyata menyimpan zat alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia di malam hari.
Di dalam satu buah pisang terdapat magnesium, kalium, dan triptofan. Magnesium berfungsi menenangkan sistem saraf dan merilekskan otot. Kalium membantu menjaga tekanan otot polos, termasuk di sekitar kandung kemi, agar tidak mudah kejang atau kontraksi tiba-tiba. Sedangkan triptofan adalah bahan dasar pembentukan hormon tidur, melatonin. Banyak orang nggak sadar, gelisah malam hari, kaki sering kram, atau pengen buang air kecil padahal belum penuh. Bisa jadi karena tubuh kekurangan magnesium dan kalium. Dan pisang adalah salah satu solusi paling mudah dan aman untuk itu. Saya pernah bertemu Ibu Lastri, usia 66 tahun, dari Pekalongan. Beliau bilang bahwa hampir setiap malam harus bangun 2 kali, hanya untuk ke kamar mandi. Setelah saya sarankan makan pisang matang jam 5 sore, dan kurangin minum habis jam 7 malam. 3 hari kemudian beliau datang lagi dengan wajah cerah, bilang, "Saya bisa tidur sampai subuh, Dok. Rasanya seperti dulu, waktu saya masih umur 50-an. Tapi tentu, pisang juga harus dimakan dengan cara yang pas. Jangan dimakan terlalu malam. Waktu terbaik adalah antara pukul 4 sampai 6 sore. Pilih pisang yang matang pas, jangan yang masih hijau atau sudah kelewat lembek. Dengan jadwal yang rutin, pisang bisa menjadi bagian dari rutinitas harian yang membantu tubuh lebih siap memasuki malam dengan tenang." Ada satu jenis buah yang mungkin tidak terlalu sering kita beli di pasar. Ukurannya kecil, kulitnya berbulu coklat, dan dagingnya hijau segar. Tapi siapa sangka, buah kecil ini ternyata bantu tidur lebih nyenyak, apalagi buat yang sering terbangun malam-malam. Buah itu adalah kiwi. Saya teringat satu sore di ruang praktik, seorang bapak usia 68 tahun datang untuk konsultasi. Beliau tidak punya penyakit berat, tapi wajahnya lelah sekali. Ia berkata, "Saya bisa tertidur, Dok. Tapi hampir setiap malam bangun jam 2, lalu susah sekali tidur lagi." Saya nggak langsung kasih obat tidur. Saya cuma tanya, "Biasanya malam-malam ngemil apa?" Ternyata, hampir setiap malam ia ngemil biskuit manis sambil menonton TV. Saya sarankan satu hal sederhana, ganti camilan malam itu dengan satu buah kiwi. Tidak perlu ditambah apa-apa, dan dimakan sekitar pukul 7:30 malam. 2 minggu kemudian, beliau datang lagi dan berkata, "Saya memang belum bisa tidur sampai pagi terus, Dok. Tapi sekarang rasanya lebih tenang. Bangunnya pun tidak sesering dulu. Kiwi punya zat alami yang bantu tubuh tidur lebih enak. Di dalam buah kecil ini ada serotonin dan melatonin, 2 zat yang membantu mengatur siklus tidur tubuh secara alami. Selain itu, kiwi juga kaya antioksidan dan vitamin C yang membantu meredakan stres oksidatif yang bisa mengganggu tidur pada lansia." Menariknya, ada penelitian dari Universitas Otago di Selandia Baru. Mereka menemukan orang dewasa yang makan kiwi tiap malam tidur lebih nyenyak, bahkan sampai 28% lebih baik. Kita tidak perlu menghafal angka-angka itu. Yang penting, kita tahu bahwa kiwi membantu tubuh mengenali kembali waktunya untuk istirahat. Untuk hasil terbaik, makan satu buah kiwi hijau yang matang, nggak dingin, dan jangan dicampur susu atau yogurt. Waktu yang disarankan sekitar pukul 19.30. Jika dilakukan dengan rutin, kiwi bisa menjadi sahabat baru bagi tubuh Bapak Ibu, membantu tidur datang lebih lembut dan lebih dalam. Pernahkah Bapak Ibu bangun di tengah malam, tapi bukan karena ingin ke kamar mandi, melainkan karena badan terasa lemas, jantung berdebar, atau kepala sedikit ringan seperti kurang tenaga? Banyak orang kira itu karena capek aja, tapi di usia lanjut, tubuh kita lebih peka sama perubahan kecil, termasuk kalau gula darah turun mendadak di malam hari. Jika kadar gula darah turun terlalu rendah saat tidur, otak akan memberi sinyal agar tubuh terbangun. Itu yang bikin tidur terganggu. Padahal kita nggak minum banyak atau makan buah yang berair. Apel merah manis bisa jadi solusi alami dan aman. Buah ini tidak hanya dikenal baik untuk jantung, tapi juga sangat membantu menjaga kestabilan gula darah sepanjang malam. Apel punya serat larut yang namanya pektin. Serat ini bekerja memperlambat penyerapan gula dari makanan, sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan atau penurunan drastis kadar gula saat tidur. Selain itu, apel merah matang nggak terlalu berair dan nggak asam. Itu berarti apel tidak membebani kandung kemih dan tidak menyebabkan perut kembung. Bagi banyak lansia, ini sudah merupakan keuntungan besar. Tidur menjadi lebih tenang, tanpa rasa berat di perut atau dorongan buang air kecil yang datang terlalu cepat. Saya pernah bertemu Pak Darto, usia 71 tahun, tinggal di Salatiga. Beliau memiliki kebiasaan ngemil roti manis setelah makan malam. Setelah saya sarankan apel merah dan roti gandum kecil tiap malam,
2 minggu kemudian beliau cerita, tidurnya lebih nyenyak, tubuh pun terasa segar pas bangun. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, apel sebaiknya dimakan 1 jam setelah makan malam. Boleh dikombinasikan dengan roti gandum utuh tanpa tambahan selai atau mentega. Pilih apel merah yang manis, tidak terlalu besar dan tidak asam. Kalau jadi bagian dari rutinitas malam, apel bisa bantu jaga gula darah tetap stabil dan bikin tidur jadi lebih nyenyak. Ada satu jenis buah yang rasanya ringan, manis lembut, dan memberikan sensasi sejuk di mulut, terutama jika dimakan sore hari setelah lelah beraktivitas. Buah ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga bisa membantu tubuh lansia beristirahat lebih tenang. Namanya pir Korea, buah yang segar dan bantu tubuh tenang. Bagi sebagian orang, pir dianggap terlalu banyak air untuk dimakan malam hari. Yang jarang orang tahu, pir Korea punya zat alami anti radang yang bantu tenangkan jaringan tubuh, termasuk dinding kandung kemih. Bagi lansia yang sering terbangun karena dorongan buang air kecil yang tiba-tiba, pir bisa membantu mengurangi rangsangan itu secara perlahan. Pir juga bantu hati tetap tenang di malam hari. Di malam hari, saat tubuh seharusnya beristirahat, hati dan ginjal tetap bekerja. Kalau makanan terlalu manis, asam, atau berat, hati dan ginjal harus bekerja keras. Akibatnya, tubuh sulit tidur nyenyak. Pir, karena sifatnya yang lembut dan tidak merangsang, membantu hati dan ginjal berfungsi dengan ritme yang lebih tenang. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Halimah, 64 tahun, tinggal di kota Sukabumi. Beliau cerita, tiap malam saat udara mulai dingin, tubuhnya justru terasa hangat dan susah tidur. Setelah camilan malam diganti jadi setengah buah pir Korea, dimakan sekitar jam 6 sore. 2 minggu kemudian beliau bilang tidurnya lebih nyaman. Bahkan, frekuensi terbangun di malam hari berkurang drastis. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, sebaiknya pilih pir yang matang dan disimpan pada suhu ruang. Makanlah setengah buah saja, tidak perlu banyak. Jangan dicampur es atau dimakan terlalu malam. Kalau perlu, tambahkan beberapa butir kacang kenari supaya efek rileksnya makin terasa. Dengan kebiasaan kecil ini, tubuh jadi lebih sejuk dari dalam, jantung tenang, dan kandung kemih nggak cepat terangsang. Hasilnya, tidur lebih panjang, lebih tenang, dan pagi yang lebih ringan. Bapak Ibu yang saya hormati, kadangkala penyebab sulit tidur malam bukan karena kandung kemih, bukan karena asam lambung, tapi karena perasaan panas di tubuh. Ada lansia yang mengeluh kepala terasa hangat, jantung berdebar ringan, atau tubuh seperti menyimpan panas dari siang. Dan dalam banyak kasus, semua ini membuat tubuh gelisah dan tidur terasa dangkal. Untuk kondisi seperti itu, buah naga putih bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Buah ini dikenal kaya akan air, serat larut, vitamin C, dan kelompok vitamin B kompleks. Tapi yang paling penting, buah naga memberi efek sejuk yang lembut. Bukan seperti semangka yang langsung mendinginkan, tapi mendorong buang air kecil, melainkan menyeimbangkan suhu tubuh secara alami. Selain itu, buah naga juga membantu proses detoksifikasi ringan. Buah ini bantu bersihkan saluran pencernaan dan ringankan kerja hati serta ginjal. Bagi lansia yang sering mengalami sembelit ringan, kembung, atau merasa tidak nyaman di perut bagian bawah saat malam, buah naga membantu melancarkan sistem tanpa menyebabkan diare. Saya pernah mendampingi seorang bapak bernama Pak Hasan, usia 69 tahun, tinggal di Probolinggo. Beliau nggak punya keluhan berat, tapi sering bangun karena perut terasa penuh dan dada hangat. Setelah coba makan 3 iris kecil buah naga 1 jam setelah makan malam, tidurnya jadi lebih stabil. Bahkan beliau berkata, "Saya tidak hanya tidur lebih lama, tapi juga bangun pagi tanpa rasa berat di kepala." Tapi Bapak Ibu, makan buah naga juga harus dengan cara yang tepat. Jangan didinginkan, jangan dicampur dengan yogurt, madu, atau makanan lain yang bersifat manis. Makan dalam porsi kecil saja, cukup 3 irisan, dan bisa ditutup dengan segelas air jahe hangat untuk membantu sirkulasi darah tetap lancar. Dengan cara ini, tubuh Bapak Ibu nggak terbebani makanan malam. Sebaliknya, tubuh akan merasa ringan, tenang, dan lebih siap beristirahat. Sebuah persiapan lembut menuju malam yang damai. Bapak Ibu, setelah kita membahas 5 jenis buah yang bermanfaat untuk tidur malam, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan, cara makannya. Sebab meskipun buah yang dipilih sudah tepat, tapi kalau cara makan atau waktunya kurang tepat, manfaatnya bisa hilang begitu saja. Kesalahan yang sering saya temui, makan buah langsung dari kulkas, dalam kondisi dingin, memang terasa segar, apalagi saat cuaca panas.
Tapi buat tubuh lansia, buah dingin bisa bikin pencernaan kaget, lambung lambat kerja, bahkan perut bisa kembung. Rasa penuh atau tidak nyaman di perut inilah yang kemudian membuat tidur jadi terganggu. Kesalahan lain yang juga sering terjadi adalah mencampur buah dengan susu, yogurt, atau madu. Banyak orang kira kombinasi ini menyehatkan, tapi malam hari, campuran buah asam atau manis dengan susu bisa bikin fermentasi ringan di usus. Akibatnya, perut terasa berat, muncul rasa tidak enak di bawah pusar, dan tubuh jadi gelisah saat berbaring. Saya juga sering mendengar lansia makan buah terlalu dekat dengan waktu tidur. Bahkan ada yang makan sambil sudah menguap karena ngantuk. Padahal, tubuh butuh waktu mencerna sebelum benar-benar beristirahat. Minimal beri jarak 1 jam setelah makan buah sebelum tidur. Dan yang tak kalah penting, hindari buah yang merangsang seperti semangka, nanas, anggur, atau mangga matang di malam hari. Meski enak, jenis buah ini bisa membuat kandung kemih bekerja lebih aktif dan membuat tidur terpotong-potong karena dorongan buang air kecil. Bapak Ibu, ingatlah, manfaat buah bukan hanya dari jenisnya, tapi dari caranya. Sedikit perubahan kecil saja bisa membuat malam kita jauh lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang semua sudah kita lakukan. Makan sudah dijaga, minum tidak berlebihan, posisi tidur pun sudah dibuat nyaman. Tapi tetap saja, mata susah terpejam. Mata menatap langit-langit, tapi pikiran berjalan kemana-mana. Kenangan lama muncul, kepikiran anak cucu, dan rasa sepi yang gak bisa dijelaskan. Semuanya bercampur diam-diam di dalam hati. Inilah yang sering luput dari perhatian. Banyak gangguan tidur pada lansia bukan semata karena fisik, melainkan karena pikiran yang tidak benar-benar tenang. Rasa cemas yang tak diungkapkan, perasaan bersalah yang dipendam, atau hanya kesepian yang tak pernah dilihat orang lain, semuanya bisa menjadi penyebab insomnia yang tidak terucapkan. Saya teringat seorang kakek bernama Pak Usman, usia 74 tahun, tinggal bersama cucunya di Cilegon. Beliau sering terbangun pukul 2 malam, tanpa sebab jelas. Setelah saya ajak bicara pelan-pelan, barulah beliau mengaku sering memikirkan anak-anaknya yang jarang pulang. Beliau tak ingin menyusahkan, jadi memilih diam. Tapi diam itu justru mengisi malamnya dengan kegelisahan. Bapak Ibu, tidur bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal jiwa. Maka dari itu sebelum tidur, cobalah untuk memaafkan hari yang telah berlalu, berdoa dengan tenang, dan jika ada keluarga di rumah, cukup 1 sentuhan tangan, 1 ucapan selamat tidur yang tulus. Sudah bisa menjadi obat paling lembut bagi hati. Karena kadang yang dibutuhkan bukan hanya buah, tapi juga kehadiran yang tulus, rasa bahwa mereka tidak sendiri. Itulah awal dari tidur malam yang utuh dan damai. Bapak Ibu yang saya cintai, kita sudah berbicara banyak malam ini tentang tubuh yang perlahan berubah, tentang buah-buahan yang diam-diam membantu tidur jadi lebih nyenyak, dan tentang hati yang ternyata juga ingin dipeluk, meski hanya lewat perhatian kecil sebelum tidur. 5 jenis buah tadi, pisang matang, kiwi, apel merah, pir Korea, dan buah naga putih, semuanya mudah ditemukan. Bukan buah mahal. Tapi, jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, hasilnya bisa luar biasa. Kita bisa menemukannya dengan mudah di pasar tradisional. Tapi, bila dikonsumsi dengan waktu yang tepat, cara yang tepat, dan hati yang tenang, buah-buah ini bisa menjadi bagian dari rutinitas malam yang menyejukkan. 1 potong buah, 1 langkah kecil, tapi bisa menjadi pembuka bagi tidur yang lebih utuh, lebih damai. Banyak orang mengira bahwa tidur nyenyak tak mungkin lagi di usia senja. Tapi tubuh hanya butuh sedikit bantuan. Bukan dari obat, tapi cukup dari dapur sendiri dan perhatian kecil yang tulus. Kalau Bapak Ibu merasa ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sahabat, saudara, atau tetangga yang mungkin juga diam-diam mengalami hal serupa. Kita nggak pernah tahu, mungkin video sederhana ini bisa selamatkan malam-malam sepi seseorang yang kita sayangi. Dan jika Bapak Ibu ingin mendapatkan lebih banyak tips ringan untuk kesehatan di usia senja, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bergabunglah bersama kami di channel ini. Tempat kita saling menjaga, saling menguatkan, dan menua dengan damai bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang, panjang, dan penuh kelembutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.